Assalamualaikum pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dan pemirsa sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau juga yang biasa dikenal dengan Idul Kurban. Bahkan setelah hasil sidang isbat ya yang sama-sama kita saksikan semalam mengenai penetapan 1 Zulhijjah yang berarti nanti pada saat 10 Zulhijjah itu tepat di tanggal 6 Juni 2025. Nah, ini kan menjadi momentum yang tentu khususnya bagi umat muslim dimanfaatkan begitu sebaik-baiknya karena saatnya lah bagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Salah satunya menjalankan syariat agama kita, menunaikan ibadah kurban bagi yang mampu. Nah, pentingnya memperhatikan hewan kurban tidak hanya sesuai dengan syariat Islam mengenai persyaratan dan layaknya, tapi juga dari sisi kesehatan ini penting bagi kita untuk sama-sama memperhatikan. Lantas hal-hal apa atau ciri-ciri apa yang perlu kita kenali ini untuk seluruh pemirsa dan masyarakat di rumah agar tidak salah pilih hewan kurban sehingga hewannya sehat dan kurbannya pasti tepat. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami narasumber kita pada hari ini. Ada Dr. Hewan Sagia Bujabar MM selaku dokter hewan juga yang memang ini kalau secara tugas dan fungsi di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra. Nah, kita langsung saja menyapa hari ini. Bagaimana dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat karena kalau dokternya nggak sehat takutnya nanti hewannya gimana dong? Nggak sehat pasti nggak muncul di sini. Oh iya, benar. Nah dokter, gimana ini? Ini kan sebentar lagi Idul Adha ya tinggal kurang semingguan lah. Betul. Kayaknya seminggu lebih. Pasti banyak sudah baik itu instansi ataupun juga pemerintah provinsi, kota dan bahkan mungkin masyarakat sekarang sudah berbondong-bondong mencari hewan kurban nih untuk pada saat hari H disembelih. Tapi kan kadang juga kita takut ya walaupun mungkin harganya murah tapi kalau hewannya itu tidak sehat ini kan juga sayang juga. Sebenarnya pentingnya mengenal ciri-ciri hewan yang sehat itu seperti apa sih? Silakan dokter. Oh iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang setiap tahunnya kita kan pasti menyelenggarakan Idul Adha atau Idul Kurban yang nantinya masyarakat itu banyak yang melakukan kurban. Nah, setiap tahunnya pemotongan kurban itu baik sapi maupun kambing itu ternyata di wilayah Sulawesi Tenggara itu selalu mengalami peningkatan. Kemarin yang dibilang COVID lagi banyak yang berdiam diri di rumah, tapi ternyata juga ada juga pemotongnya maksudnya stabil, tidak menurun. Artinya kan tingkat kesadaran masyarakat terutama yang muslim untuk berkurban itu masih cukup tinggi. Nah, memang permasalahannya itu yang kita hadapi adalah bagaimana memilih sapi yang sehat dan layak untuk dipotong. Nah, masyarakat memang kebanyakan, karena saya juga seperti itu di kantor, jadi kita kadang-kadang sering istilahnya kayak semacam patungan. 1 ekor sapi 7 orang, tapi kita tidak pernah lihat sapinya. Yang penting kita percayakan saja kepada panitia. Padahal sebenarnya kita sebagai orang yang berkurban itu juga lebih afdolnya itu tahu kondisi sapinya seperti apa. Nah, memang sapi-sapi yang ada terutama kita di wilayah Kota Kendari itu kan kebanyakan kita membelinya itu di luar Kota Kendari. Contohnya ada di kebanyakan Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Konawe. Nah, datangnya itu biasanya sehari sebelum hari H. Rata-rata itu sore hari datangnya. Nah, kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Nah, makanya yang pertama yang kita lakukan adalah kita kita harus memastikan bahwa sapi yang datang dari luar Kota Kendari itu memiliki yang namanya surat keterangan kesehatan hewan atau yang kita singkat dengan SKKH. Nah, sekarang lagi ada tingkatannya itu
ada yang namanya sertifikat veteriner. Nah dulu memang SKK, sekarang sertifikat veteriner. Nah itu dulu yang kita pastikan. Karena kan kebanyakan kita masyarakat di Kota Kendari kita tidak melihat sapinya. Yang pertama ditanyakan itu dulu. Ini sapinya ada tidak SKKH-nya? Dan itu, mohon maaf saya potong dok, itu bisa diperoleh di mana? Nah, itu diperolehnya pastinya di tempat asalnya. Nah di tempat asalnya itu kan di sana ada petugasnya. Petugasnya itu baik yang dulu, kalau zaman dulu kita bilangnya mantri. Ada mantri kesehatan, ada mantri peternakan, sekarang juga namanya petugas peternakan. Dan juga ada beberapa teman-teman itu dokter hewan. Konawe Selatan banyak dokter hewannya. Itu ada di sana ada 4 apa 5 orang. Nah, itu dulu yang kita pastikan. Kalau memang kita tidak melihat sapinya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat sapinya di lapangan langsung, nah yang pertama kita lihat itu adalah kalau sekilas mata ini kan kita melihat masyarakat awam ya, melihat sapi itu yang pertama adalah sama kayak kita melihat orang, dia jalannya bagus apa tidak. Kalau agak-agak sempoyongan. Agak sempoyongan atau dia jalannya lurus atau bagaimana, itu dulu yang kita lihat. Karena kan dari cara jalannya itu kita sudah bisa tahu ini sapinya sehat atau tidak. Artinya contohnya kalau dia jalannya agak goyang, dalam hal ini pincang, berarti kan kakinya ada yang sakit. Nah kan kita tahu kurban itu kondisi sapi harus sehat. Nah itu kita sudah bisa lihat awal, oh ini sapinya kurang. Nah dari cara jalannya dulu. Kemudian yang kita lihat kedua adalah kondisi tubuh secara keseluruhan, artinya kebersihannya. Ya, mulai dari kepalanya, kepala itu kan ada mata, kemudian matanya banyak belekan atau tidak, atau banyak kotoran matanya atau tidak, bersih atau tidak. Kemudian kita bisa lihat lagi cermin hidungnya. Terus mulutnya itu dia mengunyah-mengunyah atau tidak. Karena kan sapi ini dia istilahnya bahasa peternakannya itu hewan ruminansia. Ruminansia di sini artinya dia memiliki 4 perut. Jadi kalau makanan yang masuk itu tidak langsung dicerna di usus, tapi diproses dulu di 4 lambung ini, lambung perut. Nah itu ada namanya dia mengunyah. Nah makanya kalau kita mau tahu sapi kita sehat atau tidak, lihat juga cara mulutnya, dia goyang-goyang atau tidak. Gitu. Jadi kalau nggak mengunyah itu berarti kurang ini ya, tidak. Mengunyahnya juga bukan maksudnya mengunyah, ya harus mengunyah. Karena kan kalau normalnya itu jadi gini, kalau sebelum masuk ke usus, biasanya kalau sapi itu dia istilahnya regurgitasi. Dia mengeluarkan lagi makanan dari lambungnya untuk diproses di mulut. Nah itulah ada proses proses mengunyah. Itu sebenarnya yang pertama kita lihat tadi, kalau sudah matanya, kemudian mulutnya, kemudian cermin hidungnya, basah atau tidak. Kan kalau yang sehat itu dia sering menjilati hidungnya. Saya biasa sering lihat sapi seperti itu ya. Ternyata itu memang salah satu ciri ya. Itu tadi kan sudah tuh mulai dari cara jalannya. Nah setelah itu kita lihatlah kondisi tubuhnya, dia gemuk atau kurus. Bulunya berdiri atau rata. Karena kalau sapi yang sehat, bulunya itu biasanya rata. Jadi tidur. Rata tidur ya. Rata tidur. Kalau dia berdiri, kalau kita kan kayak disengat listrik, rambut berdiri. Tapi kalau dia itu menandakan kalau kondisi tubuhnya itu tidak sehat. Rata-rata kalau yang bulunya berdiri itu cacingan. Nah sekilas kita sudah bisa lihat ini sapinya sehat atau tidak. Ini kalau masyarakat umum ya. Nah yang pastinya juga kita harus tahu yang terakhir itu kondisi kelaminnya. Satu lagi deh, saya lupa. Yang masyarakat juga harus tahu itu umurnya. Kan ada ketentuan itu. Kemarin mungkin sudah dibahas ya, bahwa minimal umurnya 2 tahun. Nah jangan sampai kita cuma melihat sapi itu besar. Kita lupa dia belum cukup umur. Ini nggak boleh juga. Nggak boleh, Jadi umurnya kita harus
pastikan bahwa dia sudah minimal itu 2 tahun. Oke. Tapi kemungkinan badannya besar ataupun kurus ya, itu bisa jadi juga jangan sampai kita tertipu padahal umurnya belum cukup 2 tahun. Iya. Oh gitu. Itu Jadi, yang harus diperhatikan yang ya? banyak sekarang dilupa oleh masyarakat umum. Karena masyarakat umum itu senangnya melihat sesuatu itu yang besar-besar. Iya gitu. Pokoknya yang tampak di mata ya. Iya. Padahal belum tahu ini. Itu belum tahu. Istilahnya kandungannya di dalam itu bagaimana Iya, gitu. apa. Ya, jadi ini sebenarnya yang harus diperhatikan juga ya, sama masyarakat bahwa memang pentingnya itu lebih jeli. Terutama mungkin masyarakat awam ya yang kalau dikatakan tadi dokter, kita kan memang tidak begitu paham-paham amat mengenai kesehatan karena yang ahlinya lah yang lebih paham. Tetapi secara umum ini bisa mungkin menjadi semacam apa ya, indikator-indikator yang perlu kita perhatikan sehingga nanti pada saat pemilihan hewan kurban itu kita tidak salah lagi gitu. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Selain sudah disampaikan oleh dokter hewan Sangia mengenai memang ciri-ciri yang perlu bisa kita kenali, terutama untuk masyarakat awam, bahwa memang selama hewan itu seperti yang disebutkan tadi ya, tidak menimbulkan ciri-ciri ada salah satu yang kurang begitu, tapi yang paling terpenting yakni masalah umurnya, yakni tidak boleh memang di bawah 2 tahun ya. Jadi kalau untuk sapi itu minimal 2 tahun. Berbeda dengan kambing ataupun juga domba yang memang kalau kambing biasanya usia setahun ya dok ya. Kalau domba sekitar 6 bulan. Nah melihat kalau di Sultra sendiri ya, kebiasaan kita kan kalau bukan sapi kurbannya biasanya kambing ini dok. Nah tapi dokter, sebenarnya yang paling utama kalau kalau sapi tadi sudah sangat jelas. Mungkin kalau untuk kambing sendiri itu hampir mirip-mirip tidak ciri-ciri untuk kita mengenali mana sih kambing yang layak, yang sehat gitu. Seperti sapi tadi gimana? Kurang lebih sama. Jadi kalau kita melihat di ternak kambing sama sapi karena mereka ini sama-sama ruminansia. Cuma yang satunya besar, yang satunya agak kecil. Iya begitu. Gennya udah seperti itu. Iya. Cuma kalau kambing itu alamiahnya dia itu selalu mencari makanan. Iya. Artinya jadi, kalau yang sehat itu dia aktif. Aktif. Jadi aktif selalu mencari biasanya daun-daun atau rumput untuk dikonsumsi. Nah itu kita bisa tahu ini kambingnya sehat atau tidak. Nah kalau yang di kambing sebenarnya yang harus kita perhatikan itu kebanyakan matanya sama mulutnya. Karena di kambing itu matanya sering sakit mata. Nah itu yang masyarakat tidak tahu. Yang kedua di mulutnya itu banyak yang kena gatal-gatal. Iya, kalau kita bahasa kesehatannya itu ORF. Itu semacam virus atau apa? Kalau ORF iya virus. Kalau di mata juga virus, namanya pink eye, ada juga cacingan, cacing di mata. Nah itu yang mungkin kalau kita masyarakat melihat itunya juga. Ada lagi sebenarnya tambahan kalau mau tahu itu punggungnya ya. Punggung. Kalau mau lihat ini sapinya bagus atau tidak itu bisa kita lihat dari punggungnya. Kalau dia punggungnya lurus, tidak ke dalam, itu tidak sehat. Cekung, ya? Tidak cekung, betul. Jadi kalau lurus yang sehat. Iya. Siap. Karena kadang kalau dia cekung itu biasanya perutnya yang berat. Perutnya berat, entah isinya apa. Biasanya kalau perutnya berat, kondisinya kurus. Jadi dia menekan ke bawah, akhirnya punggungnya itu turun ke bawah, jadi cekung. Jadi ini juga informasi penting ya untuk pemirsa. Usahakan punggungnya itu lurus baik sapi maupun kambing. Sapi maupun itu kambing. Nah, saya juga tadi tertarik dok. Jadi terutama mungkin untuk kambing ya. Kambing ini kan identik atau informasi yang pernah saya dengar juga, dia tidak begitu tahan ya dengan suhu yang cukup dingin. Iya gitu ya dok ya? Gimana? Kalau kambing setahu saya tidak sih, dia malah istilahnya fleksibel. Mau kondisi dingin, mau kondisi panas, mereka bisa cepat beradaptasi dengan suhu lingkungan. Iya.
Karena ya namanya ya dok ya biasa. Saya pernah dulu punya ternak kambing. Oh katanya, gitu. Kalau kena suka air hujan biasanya dia Oh saya tahu. Biasanya memang kalau kondisi katanya. dingin, iya. Kondisi kedingin itu dihubungkan dengan dia kembung. Jadi kalau kembung kan kambing itu dia laparnya cepat. Nah kalau dia tidak memilih-milih makanan di apa yang ada di depan dia makan. Nah kebanyakan kalau dingin biasanya kan embunnya tinggi, dia langsung cepat ini makan. Ya. Inilah juga mungkin yang biasa dijumpai ya masyarakat ataupun juga teman-teman peternak yang dalam hal ini memang selalu memberikan makanan ke ternaknya. Nah, hal-hal ini juga seperti yang disampaikan berarti memang masyarakat harusnya sudah jauh lebih selektif ya, karena sudah lebih mudah untuk mengenal hewan yang sehat dan aman juga untuk dijadikan hewan kurban. Tapi terlepas dari itu dokter, disampaikan tadi bahwa hewan ini secara umum ya, secara umum hewan baik sapi, kambing ataupun hewan-hewan yang lain, ini kan kita biasanya sering banyak sudah dimasuki virus ya, kalau boleh dikatakan ini baik dari luar. Banyak kita biasa dengar ada PMK, terus nanti lagi ada penyakit yang dari hewan itu cacar monyet ya, dok? Oh iya. Nah itu kan ada juga. Nah sebenarnya ini semacam suatu tantangan nggak dok sebenarnya untuk bagi kita masyarakat biar jauh lebih aware, terutama buat yang suka punya hewan peliharaan ini di rumah itu biar aman juga, dan dari sisi kesehatannya gimana sih? Oke, ya jadi memang kalau kita peternak yang punya ternak baik itu sapi, kambing dan punya niat untuk dijual jauh-jauh hari, itu memang kita harus menjaga kesehatannya. Nah apalagi kita di Sultra itu sudah mulai kemasukan banyak penyakit menular, baik itu yang bisa menular ke hewannya maupun ke manusia. Contohnya tadi yang sudah disebut penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sekarang lagi tuh ada yang namanya penyakit jembrana. Kalau jembrana itu dia fokusnya cuma menyerang di sapi Bali dan itu sangat mematikan. Kemudian ada lagi kalau yang sekarang itu kalau kami di lapangan ada yang brucellosis. Kemudian brucellosis itu seperti apa dok? Brucellosis itu penyakit keguguran. Oh, iya. Nah ini menular ke manusia ini zoonosis. Ini menular ke manusia. Iya. Brucellosis ini gejalanya sama ke manusia juga. Kita akan terutama yang perempuan ya, ibu-ibu itu juga keguguran nantinya. Aduh gawat ya dok ya. Kok ada lagi ekstrim ini? Iya. Nah itu yang selalu kami jaga. Karena kita di Sultra itu masih banyak kasus penyakit ini. Satu lagi itu ada antraks. Oh iya, kalau antraks sering saya. Iya, itu memang kita selalu antisipasi setiap tahunnya karena kita di Sultra itu sudah terjangkit. Pernah ada tahun 8, kalau senior saya dulu bilangnya itu sekitar tahun 80-an. Itu tidak pernah hilang itu penyakit itu selalu ada. Iya, makanya setiap tahun itu kami petugas terutama kami yang dokter hewan itu harus memastikan itu bebas dari PMK, kemudian jembrana, kemudian brucellosis, sama yang satunya antraks. Karena antraks sama brucellosis ini menular ke manusia. Tapi sampai di tahun ini ya dok, maksudnya beberapa tahun terakhir, apakah antraks dan brucellosis ini sudah sempat terjangkit gitu di manusia? Ya, kalau ini anehnya yang brucellosis, penyakitnya ini bersifat zoonosis atau menular ke manusia, tetapi memang case-nya di manusia itu sampai hari ini belum dilaporkan. Padahal ciri-cirinya itu kurang lebih sama. Jadi apa yang terjadi di hewan juga itu terjadi di manusia. Kalau itu kita anekdotnya di lapangan, biasanya kalau ke lapangan melakukan pelayanan, kita selalu main-main sama teman-teman. Jadi kan ciri-cirinya kalau brucellosis ya, kita cerita brucellosis itu kan keguguran kalau di betinanya. Kalau hewan kami sebutnya betina. Sama jantan, laki-laki perempuan kalau manusia kan. Nah kalau di sapinya, laki-lakinya kita bilang jantan. Nah jantan itu biasanya
brucellosis itu dia menyebabkan libidonya turun atau impoten. Kemudian satunya lagi itu lututnya bengkak. Jadi ada yang menciri dari brucellosis itu lututnya itu bengkak. Makanya kita anekdotnya di lapangan kalau ada teman-teman yang bilang asam urat di kaki, di lutut, wah itu kena brucellosis itu. Padahal asam urat atau kolesterol. Iya. Nah itu. Jadi makanya kami juga petugas di lapangan biasanya secara kasat mata kita melihat di lututnya. Lututnya kalau ada pembengkakan atau tidak. Karena salah satu ciri brucellosis itu kan kalau kurban ini kebanyakan kita memotong hewan jantan. Iya. Nah, jarang betina. Untuk tahu itu ada brucellosis atau tidak, kami makanya itu selalu memperhatikan kakinya, terutama di lutut. Ada bengkak, pembengkakan sementara aman. Siap. Nah, untuk brucellosis sendiri, ini kan memang case-nya belum ada ya di manusianya. Tetapi kalau dilihat dari ciri-ciri, ini biasanya juga yang. Tapi kalau untuk di hewannya itu sudah ada case ya? Banyak. Sudah banyak ya brucellosis. Wah, ini kan berarti ada upaya atau langkah-langkah dari mungkin dari pihak kesehatan dalam hal ini untuk melihat atau memberikan vaksin. Mereka divaksin juga ya? Divaksin. Divaksin juga. Nah, kira-kira vaksinnya itu seperti apa dan pemberian vaksinnya itu berapa kali sih? Dalam ini juga mungkin bisa jadi informasi penting, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Nah, ini banyak jadi pelajaran penting ya untuk masyarakat, terutama mungkin untuk teman-teman yang punya hewan ternak nih di rumah, agar tetap menjaga hewan ternaknya sehat dan kitanya juga sebagai manusia juga harus sehat ya. Jangan sampai malah salah satu di antaranya ini menjadi penyebar penyakit, apalagi hewan-hewan ternak terutama sapi ataupun juga kambing ini sekarang banyak biasanya virus ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, tadi sebelum kita break ya, saya sudah menanyakan kira-kira langkah-langkah apa atau ada pemberian vaksin yang seperti apa sih untuk hewan. Kalau manusia aja divaksin dari dia lahir sampai dia umur 1 tahun 8 bulan, pasti hewan juga ada vaksinnya. Ini gimana, dokter? Silakan. Ya, memang tadi yang kami sebutkan di awal ada PMK. PMK itu kita sekarang sampai hari ini masih rutin melakukan vaksinasi. Kemudian brucellosis juga itu divaksin, ada vaksinnya. Kemudian antraks juga vaksin, sama tadi jembrana juga vaksin. Jadi semua pengobatannya itu vaksin. Iya, karena kalau sudah kena itu pengobatan biasa itu tergantung daya tahan tubuh. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, cuma catatan kalau seperti brucellosis itu kalau aturannya itu kalau kita sudah deteksi secara laboratorium bahwa dia positif dengan brucellosis, itu harus ada yang namanya potong paksa. Jadi harus dipotong. Iya, tidak bisa lagi diobati. Karena kalau diobati percuma. Iya, nanti dia menyebarkan lagi ke yang lainnya. Dan mungkin dagingnya tidak bisa dikonsumsi ya? Boleh. Boleh. Jadi dia karena tadi ini kalau kita konsumsi dagingnya itu tidak menular ke kita. Dagingnya aman. Jadi PMK, kemudian jembrana, kemudian brucellosis itu kalau kita konsumsi dagingnya insya Allah aman. Beda dengan antraks. Kalau antraks sama sekali tidak boleh. Kayaknya sudah terkontaminasi ya. Baik itu kalau kita bilang secara agama haram untuk kita konsumsi karena secara tidak langsung kita sudah terkena virusnya. Tapi otomatis kalau orang-orang yang mengkonsumsi ketika sapi itu memang terdeteksi ada virus antraks, dampak apa juga yang dirasakan di tubuh manusia yang konsumsi gitu, dok? Kalau antraks itu gejalanya banyak, terutama dia di kulit. Di kulit tuh kalau bahasa sini apa ya istilahnya itu, kalau saya mau bilang borok. Borok? Lepuh ya? Lepuh. Iya, itu. Kemudian dia kalau yang lebih mematikan tuh kalau sudah masuk ke pernapasan. Itu. Tapi kebanyakan kita deteksi di lapangan itu kebanyakan melihat antraks itu yang pada manusia itu banyak luka di manusia. Itu. Biasanya kita tanya kalau kita mau tahu dia ini antraks
ya antraks atau bukan, kita tanya dia pernah konsumsi daging sapi atau tidak. Kan ada beberapa masyarakat kita itu yang apa ya istilahnya, kalau sapinya sudah mati sayang untuk dibuang. Iya. Apalagi sudah besar kan sapinya, Dok. Nah, harga daging sapi mahal juga. Mahal. Sapinya mati kita tidak tahu sebabnya apa, tiba-tiba mati mendadak. Nah, kemudian dia itu. Oke. Jadi hati-hati juga. Berarti penting lah bagi masyarakat atau teman-teman yang punya hewan ternak untuk tidak hanya memperhatikan makan, minumnya ya, tapi harus rajin juga diberi vaksin. Nah, vaksin sendiri biasanya berapa kali dalam sebulan atau mungkin ada waktu-waktu tertentu nih, dokter? Iya. Kalau yang sekarang yang dilakukan oleh pemerintah, kalau untuk PMK itu ada langkah-langkahnya. Biasa itu 3 kali dalam setahun. Jadi hari pertama sebulan apa 3 bulan, kemudian setahun sekali. Sedangkan kalau brusela itu lebih lama lagi jaraknya. Jadi kalau kita sudah vaksin pertama itu nanti sekitar 5 apa 7 tahun lagi baru kita vaksin. Kalau antraks sebenarnya rutin. Ya, cuma memang yang harus kita ketahui oleh masyarakat, bukan berarti di daerah kita yang tidak ada penyakit ini kita vaksin tidak. Jadi yang divaksin itu ternaknya cuma di daerah-daerah yang pernah ada kasus atau yang ada kasus pada saat ini. Jadi dilihat, dideteksi juga. Iya. Jadi tidak semua wilayah divaksin juga. Tidak. Cuma kan memang ketika ada gejala-gejala yang dikhawatirkan ini bisa jadi pemicu adanya nanti penyebaran virus, ya mungkin titik fokusnya di situ. Iya, betul. Berarti memang di seluruh, ini kan kita 17 kabupaten kota nih, Dok, ya, di Sultra. Berarti memang ada database ya yang selalu diterima atau selalu update khususnya di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan mengenai memang bagaimana kondisi-kondisi hewan ternak yang ada. Ya, ini juga kan harus jadi prioritas utama karena bukan hanya hewan ternak mungkin, Dok, ya. Semua hewan ya bahkan sebenarnya menjadi fokus perhatian kesehatannya. Iya, kami kalau di dunia peternakan dan kesehatan hewan, fokusnya cuma semua hewan. Semua hewan ya, jadi kalau tadi mungkin di awal kita selalu berbicara sapi aja dengan kambing, tapi kalau kita berbicara tentang hewan keseluruhan, ini kan termasuk dengan kucing ya, biasa hewan-hewan peliharaan, anjing, dan terus burung juga. Nah, ini juga menjadi titik fokus. Nah, untuk keseluruhan hewan itu baik yang hewan unggas dan lain-lain, ini bagaimana, dokter? Apakah ada memang pemetaan khusus begitu? Karena mengingatkan spesifikasi atau juga dari tingkat kesehatannya berbeda-beda ini. Ini bagaimana? Iya, jadi memang kalau bicara kesehatan hewan, sebenarnya Sulawesi Tenggara ini khususnya Kota Kendari, masyarakat itu tingkat kesayangannya atau menyayangi hewan, terutama hewan kesayangan kucing, anjing itu setiap tahun semakin tinggi. Oh begitu. Malah komunitasnya banyak sebenarnya. Iya. Di Kota Kendari ini komunitas pecinta kucing, pecinta anjing. Nah itu memang pemetaan penyakitnya sendiri. Kalau di hewan kecil, hewan kesayangan, itu mungkin tidak seperti di hewan besar. Kalau hewan besar kan ada partisipasi pemerintah di dalamnya. Karena kan hewan besar ini rata-rata dagingnya itu dikonsumsi oleh masyarakat. Ya makanya pemerintah hadir di sini untuk menjamin bahwa hewan-hewan besar ini nantinya ketika dikonsumsi oleh masyarakat tuh tadi aman, sehat, utuh dan halal. Nah kalau kita bicara ke hewan kesayangan itu lebih kepada spesifik dia, karena memang ini kan lebih disayangi, bukan untuk konsumsi. Dia sebagai teman, bahkan ada sudah dianggap sebagai keluarga, sehingga perlakuannya juga pasti berbeda. Nah penyakitnya pun juga itu macam-macam. Iya. Nah memang kalau di hewan kesayangan kita bicara penyakit menular lain lagi. Iya betul. Cuma memang kalau hewan kesayangan anjing kucing yang diwaspadai itu paling utama adalah rabies. Nah rabies ya, jadi hati-hati
buat yang juga memang punya hewan kesayangan. Tapi saya yakin sih semua masyarakat Sultra yang sudah punya hewan kesayangan ini sudah paham, bukan hanya penting memperhatikan makan dan bagaimana kebersihan dari hewan itu, tapi kesehatannya juga menjadi fokus utama. Karena kalau hewan kesayangannya tidak sehat, pasti akan berdampak pada si yang punya juga atau si pemiliknya juga. Nah, terakhir kira-kira Dok, untuk harapan bagi seluruh masyarakat Sultra, terutama mungkin di Kota Kendari yang nantinya akan melaksanakan Idul Kurban, yang sudah mungkin juga saat ini sudah membeli hewan kurbannya, untuk kembali mungkin diperhatikan lebih rinci lagi agar tetap aman. Ini gimana Dokter? Silakan. Ya. Baik, yang pertama masyarakat itu yang harus diperhatikan itu surat keterangan kesehatan hewannya. Jadi ada surat keterangan kesehatan ya. Mau dia dari mana saja, pastikan bahwa sapi yang ada di Kota Kendari itu sudah memiliki yang namanya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang berasal dari daerah asalnya. Untuk memastikan bahwa hewan tersebut itu sehat atau tidak. Itu untuk menjamin kenyamanannya kita, bahwa sapi yang kita sudah beli itu sudah terjamin kesehatannya. Kemudian kalaupun kita belum tahu kondisinya karena kita tidak melihat atau tidak mendapatkan SKKH, itu kita melapor kepada dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk minta tolong dilakukan pengecekan ulang. Pemeriksaan ulang, apakah ternak sapi atau kambing itu sehat atau tidak. Itu yang kami himbau kepada masyarakat. Yang perlu kita ingatkan juga kepada masyarakat, kami di dinas 2 hari sebelum hari H sama hari-hari tasrik, hari H sama hari tasrik, kami turun ke lapangan. Oh, jadi ada? Iya, kami turun ke lapangan, yang namanya itu bahasa kesehatan hewan, pemeriksaan antemortem, postmortem. Jadi kita periksa sapi sebelum dipotong sama nanti saat sapi setelah dipotong, dan itu tadi untuk memastikan, menjaminkan bahwa sapi atau kambing yang akan dikurbankan itu adalah sapi-sapi yang sehat, aman dan layak untuk dikurbankan. Oke, gitu. Nah, jadi buat pemirsa di rumah ya, pokoknya yang sudah punya hewan kurban untuk nanti siap dipotong atau disembelih pada saat memang hari Idul Adha atau hari-hari tasrik setelahnya. Jadi jangan sampai untuk melupakan ya ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan sama dokter, mengenai memang banyak kok hal-hal kecil yang secara kasat mata ini juga bisa kita deteksi awal, meskipun kita tidak begitu paham kalau secara berbicara tentang kesehatan secara mendalam. Tapi terlepas dari itu, saya yakin juga masyarakat kan ingin tidak hanya memang melaksanakan ibadah kurban ini sebagai semata-mata untuk mendapatkan pahala, tapi bagaimana daging-daging hasil kurban ini yang bisa diberikan ke masyarakat untuk bisa dinikmati bersama di momen Hari Raya Idul Adha. Baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit. Namun sebelumnya terima kasih kembali kepada Dokter Hewan Sangya Mujabar MM yang sudah hadir. Luar biasa penjelasannya, cukup kompleks dan banyak, dan ini juga jadi pelajaran penting juga terutama kita agar ke depan kalau memang belum sempat nih kurban tahun ini, tahun depan juga masih ada waktu insya Allah. Jadi kita sudah mulai bisa melihat mana sih hewan yang tidak hanya aman tapi juga sehat ya, karena berbicara tentang Hari Raya Idul Adha ini tidak hanya fokus bahwa kita mampu untuk membeli hewan kurban, tapi juga kita harus lihat kelayakan ketika hewannya nanti untuk disembelih. Baik, terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa, dan mungkin juga pada momen hari ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Semoga di momen Idul Kurban ini menjadi momen yang penuh keberkahan, kebahagiaan juga bagi kita semua. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.